Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Metode Dakwah dalam Pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Lepiana, dengan kelompok saya yang bernama Mukhlisatul Imtihana dan juga Bila Desinta. Baik, langsung saja. Di sini dalam metode dakwah dalam pendidikan ini ada empat poin. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, kemudian ada Imam Nawawi Al-Banteni. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua poinnya. Dimulai dari Imam Al-Ghazali sendiri, bahwasanya dalam metode pembelajaran, Al-Ghazali ini tidak membahas secara langsung mengenai metode untuk sebuah pengajaran dalam karya-karyanya yang terkait dengan pendidikan. Nah, tetapi beliau ini menetapkan metode khusus terhadap pembelajaran agama dan pendidikan akhlak. Dan metode pendidikan agama menurutnya Al-Ghazali ini pada prinsipnya itu dimulai dengan hafalan dan juga pemahaman. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan juga pembenaran. Dan setelah itu penegakan dalil dan keterangan-keterangan yang menguatkan akidah itu tidak mengikuti hasil dan juga berdasarkan ajaran Islam. Nah, di sini Al-Ghazali juga berpendapat bahwasanya pendidikan agama itu harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Sebab dalam tahun-tahun tersebut seorang anak itu mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama dengan semata-mata itu mengimankan dan tidak dituntut untuk mencari dalilnya. Dan dalam rangka mewujudkan konsep pendidikannya ini, Al-Ghazali itu menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan, budi pekerti, dan juga penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri setiap muridnya. Dan hal ini juga sejalan dengan prinsip yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan erat antara dua pribadi, yaitu guru dan juga murid. Dan pendidikan agama dan akhlak itu merupakan sasaran Al-Ghazali yang paling penting. Dan beliau juga memberikan metode yang benar untuk pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan juga pensucian jiwa. Dan metode pendidikan menurut Al-Ghazali ini diklarifikasikan jadi dua bagian. Yang pertama, metode pendidikan agama, dan juga yang kedua, metode pendidikan akhlak. Dan yang pertama ini mengenai metode pendidikan agama, yaitu adalah sebuah metode hafalan dan juga pemahaman yang kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Dan setelah itu penegakan dalil-dalilnya itu menunjang penguatan akidah. Dan Al-Ghazali ini juga menyadari bahwa hanya pendidikan agamalah yang mampu secara dini mengarahkan anak didik untuk dekat kepada Allah. Dan dalam metode pembelajaran anak didik ini, Al-Ghazali juga menempatkan dasar pendidikan agama secara prioritas utama. Dan tentunya dalam persoalan prinsip keagamaan, metode pengajaran agama Al-Ghazali ini dimulai dengan menghafal, lalu memahami dan juga mempercayai dan juga serta menerima secara utuh. Dan yang kedua, metode yang digunakan Al-Ghazali yaitu metode pendidikan akhlak, di mana metode pendidikan akhlak itu dengan cara menggunakan keteladanan, latihan, dan juga pembiasaan. Dan konsep pendidikan Al-Ghazali ini dalam meluruskan karakter ataupun akhlak melalui pendidikan budi pekerti tampak kuat sekali dan meyakini bahwa yang diperbuat oleh pendidikan itu adalah dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan juga mendidik moral dan mensucikan jiwanya yang merupakan tempat bersemayam akal budinya. Nah, di sini Al-Ghazali juga sangat menekankan bagi guru itu untuk memberikan ilmu yang menuntut untuk memberikan keteladanan. Dan teladan ini dianggap sebagai metode penting dalam mengarahkan siswa untuk menerima pelajaran. Sebab guru yang baik menurut Al-Ghazali akan menularkan kebaikan kepada anak didik, dan juga demikian sebaliknya. Yang kedua, menurut Imam Nawawi Al-Banteni. Nah, di sini menurut Imam Nawawi Al-Banteni, untuk upaya pendidik itu harus memilih metode pengajaran yang tepat. Dan peserta didik di sini juga harus menyesuaikan dengan tuntutan agama, yaitu seorang pendidik harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikannya itu mudah diterima. Dan pendekatan ini tidak cukup dengan bersikap lemah lembut saja, tetapi pendidik itu harus memikirkan metode pengajaran yang cocok digunakan untuk peserta didik, seperti memilih waktu yang tepat, materi yang cocok, pendekatan yang baik, efektivitas penggunaan metode, dan juga sebagainya. Nah, di sini
beliau juga menggambarkan ilmu syariat itu seperti dengan perahu, dan ilmu thoriqat itu seperti dengan laut, dan ilmu hakikoh dengan mutiara, yang mana mutiara itu tidak bisa diperoleh kecuali di lautan, dan peserta didik tidak bisa sampai di tengah laut tanpa adanya perahu. Dan di mana dari dua gambaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada intinya metode itu berfungsi untuk mengantarkan peserta didik pada suatu tujuan kepada metode dan berfungsi sebagai objek sasaran tersebut. Dan dalam Al-Quran, metode itu juga dikenal sebagai sarana yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptanya sebagai khalifah di muka bumi. Dan selanjutnya, bertolak dari dasar pandangan Nawawi tersebut, cara lain yang digunakan dalam memberikan materi pendidikan adalah melalui metode pembiasaan, yaitu melatih seseorang untuk melakukan sesuatu secara bertahap. Dan di sini metode dakwah dalam pendidikan yang digunakan oleh Nawawi yaitu sama dengan Al-Ghazali, yaitu dengan menggunakan metode pendidikan akhlak, di mana Syekh Nawawi ini memiliki beberapa pandangan mengenai poin tersebut, mengenai berbakti dan adab sopan santun yang mesti dipahami dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sebagai anak. Dan pandangan Syekh Nawawi ini juga disyariatkan dari berbagai sumber mengenai perintah untuk mematuhi orang tua selama orang tua tersebut bisa dikerjakan dengan baik, dan perintah untuk berbuat baik tersebut juga harus diperintahkan dengan kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Syekh Nawawi ini bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa ridha Allah di sini juga harus sama dengan ridha orang tua, dan kemurkaan Allah di sini juga sama dengan kemurkaan orang tuanya, seperti itu. Dan untuk ajaran Syekh Nawawi ini juga sangat perlu untuk kembali ditanamkan kepada anak, dan ajaran-ajaran beliau juga sangat menekankan kepada tindakan akhlak dan juga kondisi akhlak dalam membentuk kompetensi akhlak dari peserta didiknya. Ini saya akan menjabarkan tentang metode dakwah dalam pendidikan dan media sosial menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pondok Tebu Ireng Jombang dan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ulama besar. Beliau belajar tentang ilmu agama tidak hanya dari ulama-ulama Nusantara, tetapi juga ulama Makkah. Beliau belajar sanad Sahih Bukhari dan sanad Sahih Muslim yang bersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pondok Pesantren Tebu Ireng telah mencetak pemuka agama dan pejuang negara. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan pada tanggal 3 Agustus 1899 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mendirikan pesantren ini bertepatan pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah. Dalam dakwahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan metode hikmah, yakni berdakwah sesuai situasi dan keadaan. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menggunakan metode maudud hasanah, yaitu pengajaran yang baik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis beberapa karya tulis. Misalnya, karya tulis beliau yang berjudul Mawaidh, di dalamnya terdapat nasihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari metode dakwah ini, Kiai Hasyim Asy'ari dapat mempengaruhi model beragama Nahdlatul Ulama. Dakwah Kiai Hasyim Asy'ari menjadi fondasi bagi Nahdlatul Ulama hari ini untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Salah satu dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama adalah melalui penulisan berbagai karya tulis. Selain itu, metode dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga masuk ke dunia politik dan
perjuangan melawan penjajah. Secara garis besar, metode dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari meliputi pembentukan pondok pesantren, pembentukan organisasi keagamaan, perjuangan di politik, dan berjuang melawan penjajahan. Selanjutnya adalah metode dakwah dalam pendidikan dan media sosial menurut Kiai Haji Imam Syarif Hasyim. Kiai Haji Imam Syarif Hasyim adalah pembaharu dalam dunia pendidikan Islam. Beliau menggunakan modernisasi yang terletak pada upaya yang dilakukan dengan melakukan modernisasi terhadap sistem dan lembaga pendidikan Islam. Kiai Haji Imam Syarif Hasyim menganut sistem pendidikan klasikal yang terpimpin dan terorganisir dalam bentuk kelas. Kiai Haji Imam Syarif Hasyim melakukannya agar pembelajaran lebih efisien dan efektif, dengan harapan bahwa dengan biaya dan waktu yang singkat dan sedikit dapat menghasilkan produk yang besar, maksimal, dan berkualitas. Selain itu, Kiai Haji Imam Syarif Hasyim juga menerapkan kegiatan ekstrakurikuler pada santri. Tidak hanya belajar di kelas, tapi juga memiliki kegiatan lain di luar jam pelajaran, misal olahraga, kesenian, keterampilan, pidato, 3 bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, santri diharapkan untuk bermukim di pondok atau boarding school. Dengan sistem asrama diharapkan dapat menjadi wadah di mana tujuan pendidikan dapat dikelola secara lebih efektif dengan adanya perpaduan antara sistem klasikal dan sistem asrama. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebih banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.